Kenapa sih namanya nggak SAK etap revisi gitu? Kenapa jadi SAK Indonesia untuk entitas privat? Ya. Jadi kenapa tadi tidak SAK etap revisi? Ketika di SAK melakukan pembahasan untuk merevisi SAK etap menjadi SAK entitas privat itu, ada pandangan bahwa kata-kata tanpa akuntabilitas publik itu ternyata ada yang memaknai, loh kok di SAK jadi membuat standar akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan yang tidak akuntabel nih, nggak bisa dipercaya gitu. Padahal intensinya maksudnya nggak kayak gitu. Hai akuntan Indonesia dimanapun Anda berada, welcome back to IAI Podcast Bincang Santai bersama IAI. Senang sekali saya Monica Nabilia kembali jadi host untuk episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang bermanfaat banget untuk seluruh akuntan, karena ini daging banget, karena kita akan membahas yang namanya SAK Indonesia untuk entitas privat, ya. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu, sahabat saya di IAI yang kayaknya hari-harinya nih ngurusinnya tuh tentang SAK gitu. Namanya Mbak Wiwit Widyastuti yang merupakan Junior Manager Divisi Teknis Ikatan Akuntan Indonesia. Hai Mbak Wiwit, apa kabar? Halo Monica, apa kabar? Baik Mbak Wiwit. Mbak Wiwit, boleh nggak sih diceritain sedikit aja ke teman-teman gitu ya? Apa sih Mbak Wiwit tuh kerjanya apa? Terus lagi sibuk apa nih sekarang? Oke. Jadi Monica, kalau di divisi teknis itu, tim teknis akan mensupport Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI untuk melakukan kajian apakah nanti suatu standar yang akan diadopsi oleh di SAK IAI itu relevan dengan yang ada di Indonesia atau enggak. Terus kalau relevan, dampaknya akan seperti apa nih kira-kira? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kerjaannya day to day worknya itu mensupport DSAK IAI untuk seperti apa nih untuk adopsi standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi buat adopsi suatu standar aja tuh prosesnya panjang ya. Oh iya, benar. Nggak hanya translasi aja ya, Mon. Jadi guys, aku sama Mbak Wiwit ini sempat beberapa tahun ya kerja bareng di divisi teknis ya, yang kerjanya adalah day to day mensupport DSAK IAI. Mbak Wiwit udah berapa lama sih kerja di IAI khususnya divisi teknis? Kurang lebih 11 tahun 2 bulan lah, Mon. Iya, jadi itu karena cinta ya Mbak Wiwit? Iya, harus cinta, Mon. Suka banget. Suka banget. Karena bagaimanapun kan profesi akuntan itu menjadi garda ya untuk pelaporan keuangan nanti relevan, andal, supaya bisa bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan. Dan tepuk tangan. Jadi guys, ada loh ternyata yang mencintai dan suka sama SAK. Keren ya Mbak Wiwit. Mbak Wiwit, kalau sekarang nih tahun 2024 di Indonesia sendiri ya, itu SAK di Indonesia itu kan ada 4 ya pilarnya ya. Benar. Ada SAK internasional, ada SAK Indonesia, ada SAK Indonesia untuk entitas privat, dan SAK Indonesia untuk EMKM. Benar ya? Benar. Nah, dan hari ini kita akan hanya fokus kepada entitas SAK Indonesia untuk entitas privat. Oke. Ya, yang mungkin banyak yang nggak ngeh dan nggak tahu kalau SAK Indonesia untuk entitas privat ini dulu namanya SAK etap, ya kan? Iya. Yang sekarang kalau dicari-cari udah nggak ada lagi tuh yang namanya si SAK etap ya, Mbak Wiwit. Iya, dan dia akan dan dia akan efektif tahun 2025. Oke. Betul? Boleh nggak sih dijelasin sedikit gitu ya? Apa sih backgroundnya? Kenapa sampai DSAK itu menerbitkan yang namanya SAK Indonesia untuk entitas privat? Oke. Jadi mungkin sebelum tahu apa itu SAKEP, sekalian ya Kak Monik ngasih gambaran pilar SAK ya sekarang kita itu bagaimana. Nah, tadi seperti yang Kak Monik jelaskan ada 4 pilar. Yang pertama untuk diketahui ada SAK internasional. SAK internasional itu apa? SAK internasional itu merujuk pada IFRS Accounting Standard yang ditranslasikan word by word dan tidak ada perbedaan sama sekali dengan IFRS Accounting Standards-nya.
Kemudian yang kedua ada pilar SAK Indonesia. Nah, SAK Indonesia ini juga merujuk ke IFRS Accounting Standards, tapi bedanya disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, relevan atau tidak. Kemudian, ini pilar ketiga yang menjadi topik kali ini adalah SAK entitas privat. SAK entitas privat itu merujuk ke IFRS for SME, yang nantinya itu akan menggantikan SAK etap. Jadi nggak ada pilar kelima nih, tapi dia akan mereplace SAK etap yang sudah berlaku saat ini. Kemudian yang terakhir adalah SAK entitas mikro, kecil, dan menengah yang akan menjadi pilar keempat. Nah, kemudian selanjutnya tadi Kak Monik juga sampaikan apa itu SAK entitas privat. SAK entitas privat itu adalah SAK yang digunakan oleh entitas privat. Kemudian latar belakangnya seperti apa? Jadi Kak Monik, kalau kita lihat SAK etap itu, SAK etap itu sudah terbit dari tahun 2009. Yang berlaku efektif pertama kali di 2011 dengan penerapan dini. Pada saat itu dibuka opsinya kalau misalnya entitas mau menerapkan dini. Nah, pada saat membuat SAK etap itu, di SAK IAI punya wacana akan melakukan post implementation review ketika standarnya sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun lah umumnya dilaksanakan PIR itu. PIR itu ya, istilahnya kalau teman-teman suka dengar PIR itu namanya post implementation review. Benar. Nah, pada jadi menjelang tahun 2014 itu memang ada pandangan ternyata SAK etap ini dinilai terlalu sederhana untuk entitas yang tidak listed tapi bukan UKM kategorinya. Pada tahun 2014 ada kajian terkait kebutuhan standar apakah di SAK IAI sebenarnya perlu nih membuat tier standar baru di bawah SAK Indonesia pada saat itu, tapi di atas SAK etap. Jadi antara itu. Kalau SAK Indonesia kan kompleks. Etap di bawahnya. Perlu nggak standar di antaranya nih pada saat itu? Nah, kemudian salah satu rekomendasi dari riset 2014 itu adalah adanya pandangan untuk mempertimbangkan IFRS for SME. Tadinya. Terus kemudian dilanjutkan lagi riset tahun 2015 tentang implementasi review atas SAK etap itu sendiri, yang hasilnya ternyata cukup konsisten untuk mempertimbangkan IFRS for SME. Tadi yang 2014 itu salah satu rekomendasinya juga apakah diperlukan tier standar baru yang ternyata lebih sederhana dari SAK etap. Gitu. Tadi 2015 riset lagi untuk review implementasi SAK etap. Kemudian di tahun 2016 muncul nih SAK EMKM. Jadi kalau Kak Monik dulu inget kan, SAK menerbitkan SAK EMKM yang which is intensinya hampir sama dengan yang menggunakan SAK etap. Dan itu efektif tahun 2018. Betul. Sebelum tahun 2018 di SAK akhirnya menerbitkan discussion paper untuk sudah ada pandangan nih Kak Monik untuk merevisi SAK etap merujuk ke IFRS for SME. I see. Nah, pada tahun 2020 muncul draft exposure SAK entitas privat pertama kali yang merujuk ke IFRS for SME. Kemudian sekitar 1 tahunan 2021 disahkanlah akhirnya SAK entitas privat tersebut dalam sebagai pilar ketiga. Jadi untuk keluarnya itu banyak banget risetnya ya, karena ternyata SAK etap itu terlalu sederhana, tapi dia juga tidak untuk yang mikro gitu ya, benar kayak si entitas SAK for EMKM. Jadi dan banyak banget setelah research itu kayaknya kita ini aja ya pakai IFRS for SME gitu ya. Nah, tapi Mbak Wiwit kan itu sebenarnya yang direvisi itu kan SAK etap ya. Kenapa sih namanya nggak SAK etap revisi gitu? Kenapa jadi SAK Indonesia untuk entitas privat? Jadi kenapa tadi tidak SAK etap revisi ketika di SAK melakukan pembahasan untuk merevisi SAK etap menjadi SAK entitas privat itu ada pandangan bahwa
kata-kata tanpa akuntabilitas publik itu ternyata ada yang memaknai, loh kok di SAK jadi membuat standar akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan yang tidak akuntabel nih, nggak bisa dipercaya gitu. Padahal intensinya Padahal maksudnya nggak kayak gitu. intensinya adalah tidak untuk ke situ gitu. Jadi makanya DSAK memutuskan untuk menggunakan istilah entitas privat. Dan lagi pula penggunaan kata entitas privat ini sebenarnya common. Jadi kalau baca dalam dasar kesimpulannya IFRS for SME, istilah entitas privat itu kebanyakan digunakan di beberapa yurisdiksi, salah satunya di North Amerika. Nah, kalau kita ngelihat tetangga sebelah nih di Malaysia, ternyata juga pakai istilah yang sama untuk entitas privat ini, namanya Malaysian Private Entities Reporting Standard gitu. Jadi DSAK oke kita pakai itu gitu. Nah, si private entity ini, benar istilahnya itu ya. Terus ada pandangan juga Monica bahwa kenapa tidak menggunakan istilah SAK untuk usaha kecil dan menengah, kan di bawahnya udah ada mikro, kecil, menengah gitu. Kenapa nggak mikronya dihilangin jadi SAK kecil dan menengah gitu kan? Aja gitu katanya mikronya ya. Nggak salah juga kan? Dari small medium entities gitu. Nah, kalau kita melihat yurisdiksi Indonesia untuk kategori entitas yang disebut sebagai mikro, kecil, menengah itu harus memenuhi threshold. Yang diatur dalam undang-undang, kalau nggak salah Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM. Langsung diacu ke undang-undang ya. Untuk entitas yang memenuhi definisi itu. Nah, kalau kita pakai threshold itu untuk membuat suatu definisi menjadi SAK usaha kecil menengah, takutnya dikhawatirkan ada rentang yang nggak dicakup nih. Kalau kita mau cakupannya ya lebih luas gitu. Karena kita juga paham di DSAK juga paham kondisinya bahwa pengguna SAK entitas privat ini lebih luas daripada sekedar memenuhi threshold kecil dan menengah gitu. Jadi ya guys, berarti ini tuh buat SAK itu ya, ini kalau istilahnya Shakespeare kayak apalah arti sebuah nama itu nggak apply ya di sini ya. Nama itu sangat-sangat berpengaruh ya. Benar. Nentuin suatu nama aja itu diskusinya panjang banget, dan kita mengacunya ke mana-mana ya, ke negara tetangga, ke yang suka di kata-kata yang suka digunakan dalam istilah-istilah di SAK, di IFRS, dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh sembarangan ya guys, buat nama aja godoknya panjang, apalagi isinya nggak mbak. Iya bener banget. Berarti nggak bisa apalah arti sebuah nama ini artinya nggak apply untuk yang nama ini ya. Doa. Mbak Wiwit, boleh nggak sih diceritain ke kita apa sih itu, siapa aja sih entitas yang boleh pakai SAK Indonesia untuk entitas privat? Boleh nggak sih dimention ini loh yang boleh pakai tuh ini kan entitas privat itu kan ngawang ya, banyak gitu lah ya. Boleh nggak dispesify? Ya, tadi kalau lihat judulnya SAK untuk entitas privat, maka yang boleh pakai sudah pasti entitas privat. Kemudian yang harus dilihat kedua adalah entitas privat itu siapa? Ada 2 kriteria yang harus dipenuhi, Monica. Yang pertama adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Kemudian yang kedua adalah entitas yang memang tujuannya untuk menerbitkan laporan keuangan yang bertujuan umum. Laporan keuangan bertujuan umum itu seperti apa? Laporan keuangan bertujuan umum itu laporan keuangan yang memang diarahkan untuk kebutuhan informasi keuangan secara umum untuk berbagai pengguna yang dia tidak bisa bertindak untuk meminta informasi spesifik untuk entitas itu. Nah, informasi umum yang didapat adalah informasi terkait kinerja keuangan, kemudian posisi keuangan, dan laporan arus kas. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau bisa disebut apa sih contohnya perusahaan itu? Contoh perusahaan yang apa nih? Yang bisa pakai SAK Indonesia untuk entitas privat? Entitas yang nggak listed. Nah, dia bisa nih pakai entitas privat SAK Indonesia untuk entitas privat. Kemudian dilihat lagi dia punya fungsi fidusia nggak? Oke. Jadi ada beberapa kriteria ya, harus
dipenuhi sama suatu perusahaan untuk memutuskan, oh aku pakainya SAK Indonesia untuk entitas privat aja. Iya. Tadi Mbak Wit boleh nggak diceritain gimana sih entitas tuh bisa disebut kalau dia itu punya akuntabilitas publik? Oke. Jadi entitas itu punya akuntabilitas publik yang pertama kalau instrumen utang misalnya obligasi atau instrumen ekuitasnya itu diperdagangkan di pasar publik. Atau kalau entitas ternyata dalam proses untuk menerbitkan instrumen tersebut ke pasar publik, itu dikatakan dia punya akuntabilitas publik. Atau yang kedua kalau misalnya dia menguasai aset dalam fungsi fidusia, jadi menarik dana dari masyarakat dari berbagai kelompok untuk tujuan operasi utamanya. Itu dia dikatakan punya akuntabilitas publik. Tapi ada juga Kak Monik, beberapa entitas itu kemungkinan punya kapasitas menguasai aset dalam kapasitas fidusia, di mana klien mempercayakan dananya mereka, namun kalau mereka melakukan hal tersebut untuk mendukung usaha utamanya misalnya agen perjalanan, itu tidak bukan berarti entitas tersebut memiliki akuntabilitas publik. Oke, jadi bener-bener kalau akuntansi itu, standar akuntansi itu judgement banget ya Mbak Wiwit ya. Nggak bisa satu kalimat tuh diartikan tuh letter lah gitu. Iya. Yang akuntabilitas publik ya ini. Substance over form. Substance over form, bener banget. Berarti kalau kayak gitu yang namanya bank pengkreditan rakyat atau koperasi simpan pinjam nggak bisa dong pakai SAK Indonesia untuk entitas privat. Nah, ini yang sebenarnya Kak Monik dipertahankan dari ruang lingkup SAK sebelumnya, SAK etap. Ya, kalau di SAK etap gitu ya, boleh ya? Boleh. Nah, itu paragraf tersebut diambil, ditaruhlah di SAK EP juga. Jadi kalau otoritas berwenang mengizinkan penggunaan SAK Indonesia untuk entitas privat, maka jika entitas tersebut memiliki akuntabilitas publik, dia masih boleh pakai SAK Indonesia untuk entitas privat. Contohnya persis yang tadi disampaikan, koperasi, BBR, itu salah satunya. Kan bener ya, tandanya ya substance over form ya, itu judgement banget ya, nggak bisa banget kita menerjemahkan sesuatu tuh langsung ya, A itu A, B itu B gitu kan, ya akuntansi. Tadi Mbak Wiwi tuh sempat singgung ya, kalau si SAK Indonesia untuk entitas privat itu merujuk ke IFRS for SME. Berarti pengaturannya itu mirip ya sama SAK Indonesia ya, yang umum ya, yang emang tuh dia udah convergence ke IFRS. Boleh nggak sih dijelasin sedikit aja, apa sih perbedaannya si SAK Indonesia untuk entitas privat dengan SAK Indonesia yang umum? Jadi sebenarnya memang ketika di SAK memutuskan bahwa adopsi SAK Indonesia untuk entitas privat itu merujuk ke IFRS for SME, secara nggak langsung kita menuju ke arah yang lebih dekat dengan IFRS Accounting Standard. Jadi kalau dulu SAK etap itu merujuknya ke exposure draft IFRS for SME, nah kalau ini SAK entitas privat udah naik kelas nih, merujuk ke IFRS for SME-nya, standar finalnya. Menjadi semakin dekat dengan SAK Indonesia, tapi pengaturan yang diatur di dalamnya itu sebenarnya juga disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna laporan keuangan si entitas privat ini. Pokoknya tetap nggak sekompleks itu. Nggak sekompleks SAK Indonesia, jadi tenang saja. Ada beberapa penyesuaian yang dibuat. Nah, umumnya adalah pengguna laporan keuangan untuk laporan keuangan sesuai SAK Indonesia entitas privat ini, mereka membutuhkan informasi yang tidak sama persis dengan pengguna laporan keuangan yang menyusun LK-nya sesuai IFRS Accounting Standard atau di sini SAK Indonesia atau SAK internasional gitu. Terus kemudian yang kedua juga disesuaikan dengan kemampuan entitas. Jadi ketika membuat SAK EP itu adalah harapannya pengaturan tersebut disesuaikan dengan entitas yang memang memenuhi definisi entitas privat tadi gitu. Nah, di pengaturan SAK Indonesia untuk entitas privat itu juga mengenal konsep undue cost or effort. Jadi misalnya entitas ada ternyata dalam penerapan pengaturannya melibatkan upaya atau biaya yang berlebihan dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan dari
informasi laporan keuangan itu, entitas bisa menerapkan pengecualian undo cost or effort itu. Tapi enggak semuanya boleh menerapkan itu, tapi di bab-bab tertentu diatur untuk pengecualian tersebut gitu. Dan ketika pengecualian itu diambil, harus diungkapkan apa nih alasannya gitu. Entitas menerapkan hal tersebut, enggak semata-mata menerapkan tapi tidak ada reason yang dibangun untuk membangun untuk entitas menggunakan pilihan tersebut gitu. Jadi tetap banyak aturannya ya. Banyak aturannya, Gitu. Pagar-pagarnya tuh ada ya. Walaupun sebenarnya judgmental, tapi semuanya tuh ada pagar-pagarnya gitu ya. Yang nggak boleh kita asal cherry picking gitu. Ini aja nih kayaknya lebih menguntungkan deh buat perusahaan gue, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi Mbak Wit, kalau misalnya ya ternyata kan SAK Indonesia untuk entitas privat itu lebih kompleks daripada SAK etap gitu ya. Terus kalau taruhlah ada suatu entitas yang kita pengguna SAK etap. Terus habis itu kan direvisi nih SAK-nya jadi SAK Indonesia untuk entitas privat yang lebih kompleks. Aduh kesusahan. Boleh nggak kita memilih, yaudah deh yang gampang aja nih, yang lebih di bawah SAK Indonesia untuk KMKM, bisa nggak sih? Nah itu dia, itu juga banyak sekali pertanyaan tentang itu ketika muncul draft exposure SAK Indonesia untuk entitas privat. Mau dicoba boleh nggak turun kelas gitu. Nah ternyata memang opsi tersebut itu dulunya sempat dibuka ketika SAK EMKM pertama kali efektif di tahun 2018. Jadi kalau dulu SAK yang pakai etap pada saat EMKM lahir nih efektif 2018 dan ternyata dia memilih opsi turun kelas, boleh pada saat itu. Cuman karena posisinya sekarang SAK etapnya ternyata direvisi gitu, di SAK tidak memberikan opsi tersebut karena sudah dibuka nih dulu. Harusnya pada saat dulu sudah dipertimbangkan mau turun kelas atau enggak di 2018 gitu. Selain opsi tersebut tidak ada, di SAK IAI juga mempertimbangkan sebenarnya apakah memang perlu dibuka, karena SAK EMKM didesain dengan sedemikian rupa sangat sederhana untuk entitas yang memenuhi definisi UMKM di SAK tersebut, yang which is transaksinya mungkin juga jauh berbeda dengan entitas yang menggunakan SAK Indonesia entitas privat. Jadi mungkin kalau dibuka pun juga kayaknya nggak relevan karena transaksinya bisa jadi nggak masuk juga kalau harus pakai SAK EMKM. Makanya opsi turun kelas itu nggak boleh. Jadi harus stay. Nggak boleh turun kelas, bolehnya naik kelas. Siapa tahu organisasinya atau entitasnya jadi semakin berkembang akhirnya SAK Indonesia gitu kan. Benar. Dengan harapan itu pastinya dong. Harapannya seperti itu Monica, benar. Jadi naik dari SAK-nya sudah naik kelas nih, SAK etap ke EP, stay di situ untuk memang dipersiapkan barangkali nanti bisa naik lagi ke tier selanjutnya. Iya dong, pastinya dong. Siapa tahu dia jadi listed company kan? Iya benar. Nah tahu kan, berarti Mbak Wiwit kalau misalnya memang ada perubahan yang segitu, kayak ini lebih kompleks nih, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan nih untuk entitas untuk melaporkan laporan keuangannya sesuai dengan SAK Indonesia untuk entitas privat, biar ready nih nanti di 2025 udah besok Mbak. Iya. Jadi memang sekarang ini adalah momen yang tepat bagi entitas, auditor juga mengaudit dan siapapun lah pihak yang memang berkepentingan terhadap standar ini mempersiapkan dari sekarang gitu untuk tahu lebih banyak, mengingat memang SAK EP ini berlaku efektif di tahun depan gitu. Dan transisi yang diatur, transisi template-nya SAK Indonesia untuk entitas privat ini juga retrospektif gitu. Di mana di salah satu bab nih Monica, di bab 35 di dalam SAK Indonesia entitas privat itu juga mengatur pada tanggal transisi entitas harus membuat penyesuaian untuk aset, untuk liabilitas, kemudian untuk ekuitasnya pada tanggal transisi. Which is tanggal transisi itu apa? Adalah tanggal the beginning of the earliest period gitu, di mana informasi komparatif laporan keuangan itu dibuat. Jadi kalau tanggal efektifnya entitas nanti membuat untuk laporan keuangan annual report 31 Desember 2025 tahun depan, maka transisinya adalah 1 Januari 2024. Gitu. Jadi emang preparationnya tuh harus dari sekarang banget ya. Benar.
Jadi takutnya masih 20-25 tapi nggak ada. Ya, transisinya sudah harus disiapkan. jadi harus dari sekarang nih ya teman-teman ya. Harus siap-siap. Jadi belum terlambat ya. Belum terlambat, benar. Untuk mempelajari semuanya belum terlambat, dimulai dari nonton podcast ini teman-teman. Benar. Dari sini terus nonton YouTube yang kemarin Ikatan Akuntan Indonesia buat, banyak sekali Monica gitu. Yes, sama Mbak Wiwit. Jangan lupa, apalagi kalau misalnya teman-teman semua merupakan anggota IAI, bisa akses SAK online secara gratis ya. Tinggal gunain akunnya @akuntanindonesia, masukin password, teman-teman bisa membaca SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk entitas privat, SAK Indonesia untuk EMKM secara gratis. Dan itu selalu diupdate ya Mbak Wiwit. Selalu diupdate. Dan yang paling update ya, lebih cepat ngupdate-nya yang di SAK online dibanding yang buku. Mana kalau buku berat kan ya. Jadi tinggal buka handphone atau buka laptop, buka tab, bisa langsung akses yang namanya SAK online. Buat teman-teman atau entitas bisnis ya yang bukan merupakan anggota IAI, karena bukan jurusan akuntansi, bisa menjadi anggota SAK online. Jadi silahkan mendaftar sakonline.iaiglobal.or.id gitu ya. Dan gak cuma itu, teman-teman semua akuntan Indonesia juga bisa ikut pelatihan ya. Ada PPL-PPL yang diselenggarakan oleh IAI yang bisa mempersiapkan seluruh entitas bisnis yang mau mempersiapkan diri, gak cuma bikin laporan berdasarkan SAK entitas privat, tapi juga SAK Indonesia yang lain-lainnya. Jadi silahkan teman-teman semua download yang namanya aplikasi IAI Lounge. Untuk anggota IAI bisa masuk menggunakan akun @akuntanindonesianya. Yang belum daftar silahkan mendaftar. Bagi bukan jurusan akuntansi bisa mendaftar untuk user IAI Lounge, aplikasi IAI Lounge. Bisa di-download di Google Play atau App Store. Jangan lupa kalau untuk PPL-PPL IAI semuanya bisa diakses di aplikasi IAI Lounge, atau akuntan Indonesia bisa kunjungi knowledge.iaiglobal.or.id. Ada beberapa pelatihan seperti basic financial accounting, bisa juga kursus brevet pajak, dan lain sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman semua, akuntan Indonesia bisa juga menghubungi IAI melalui WhatsApp official di 0811055141. Jangan lupa untuk memfollow semua sosial medianya IAI untuk mendapatkan informasi terkini seputar akuntansi, standar akuntansi keuangan, sustainability, dan lain sebagainya. Mbak Wiwit, terima kasih udah sharing bersama kita semua mengenai SAK Indonesia untuk entitas privat. Semoga ilmunya bermanfaat. Sukses terus buat Mbak Wiwit, DSAK, dan IAI tentunya. Terima kasih banyak Monica sudah diundang di sini ya. Semoga bermanfaat ya diskusi kita hari ini. Thank you. Demikian episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube IAI. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.